Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang kedua. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang Mang Unang dan juga Mang Dudung yang sudah pulang katanya dari ikhtiar, kemudian membawa masing-masing satu cincin untuk pelindung dan juga pengasihan. Namun dijegat rampok. Apakah yang selanjutnya terjadi? Mangga kasadayana cara ketan. Raga Sukma season 2 episode 11. Sang ketua rampok kemudian berkata, jangan, ini adalah penunggu hutan. Meong kejadian, kabur. 4 orang yang sebelumnya berada di belakang Mang Unang dan Mang Dudung itu pun kemudian kabur. Terlihat pula 2 orang yang sebelumnya berada menghalangi jalan pun kabur, lari tunggang langgang, meninggalkan Mang Unang dan Mang Dudung yang masih bercampur antara takut dan juga heran mengapa para rampok-rampok ini kemudian kabur begitu saja. Hanya suara hewan-hewan hutan diiringi dengan suara tongeret menandakan waktu menjelang sore. Dalam keadaan waktu itu, Mang Unang dan Mang Dudung yang masih terdiam kemudian sadar bahwa mereka sudah selamat dari ancaman begalan para perampok di sekitaran hutan itu. Mang Dudung, kemana rampok teh? Kabur begitu saja. Padahal mah saya belum menggunakan jurus andalan saya ini. Kenapa mereka sudah pergi duluan ini? Iya juga ya. Saya juga ini baru mau pasang kuda-kuda ini, tapi mereka sudah pada kabur duluan. Ini belum apa-apa sudah pada kabur. Dasar perampok-perampok yang tidak masuk akal ini. Kalau mau merampok ya merampok saja, tapi langkahin dulu mayat saya. Mereka takut rupanya sama saya. Dudung teh tuh. Dudung apa ini teh? Tadi mah ketakutan seperti saya. Kamu juga so-soan belum mengeluarkan jurus, padahal kamu juga tadi ketakutan ampun-ampunan. Jangan gitu. Bilang saja sama orang-orang mereka kabur sama kita ini. Disikat di pere jurus lah. Kita kan supaya sohor lah gitu. Kita sama-sama kecing kalau begini mah ya. Sama-sama penakut kalau begitu. Tapi dipikir-pikir, kenapa mereka sampai pergi begitu saja? Sepertinya jimat yang sudah diisi hodam ini memang sudah bekerja, Mang Dudung. Kita belum apa-apa juga, malahan mah kita mau nyerah, mau takut, malah mereka jadi kabur. Iya juga ya, dipikir-pikir mah. Bener hebat ini jimat hodam dari si Aki Irang ya, kalau gak salah mah. Mustajab juga ini, bisa diandalkan. Kalau begini mah kita tidak perlu lagi takut sama garong-garong. Benar-benar. Gimana tuh sekarang? Apakah kita mau mengejar? Mau pulang saja? Pulang saja tuh. Mau apa deh dikejar juga? Kita tidak tahu tempatnya mereka di mana. Yang jelas kita harus reg-reg sekarang, harus merasa tenang. Tidak akan ada lagi, saya pikir, rampung-rampung itu sudah takut dengan Sima ini, Sima hodam dari
Wah, jimat dari si Aki ireng. Hebat bener. Ayo atuh kita ngobrol sambil berjalan saja. Ya bener-bener. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka menuju rumahnya atau ke kampung Handap Tea. Menjelang gelap sampailah mereka di kampung Singkur. Yang satu kampung bersebelahan saja dengan lembur handap yang mereka tuju. Sudah sore begini ini. Kayak sepertinya kita akan kemalaman sampai ke rumah. Tidak perlu takut. Kita kan sudah banyak ada pelindung ini. Kita tidak harus hariwang dan ringrang lah. Rampok-rampok mah tadi juga sudah terbukti. Bukan begitu. Tapi saya jadi khawatir. Khawatir apa? Dudung mah. Kan kata Mang Dudung, di waktu sarupna ataupun setelah maghrib itu, waktu menjelang gelap itu, Kang Dudung dipegat yang hantu-hantu. Ya juga ya. Benar saya jadi hariwang. Mang Unang mah kenapa bicara hantu-hantunya sekarang? Jadi saya takut nih. Gimana dong? Ya sudah tuh, kita masuk sekarang berjalannya harus lebih cepat saja. Mudah-mudahan saja tidak gelap. Sekarang mah saya mah tidak hariwang lah masalah hantu mah. Yang penting mah tidak kapoekan di jalan. Jangan sampai kita berjalan tak tentu arah takutnya. Kita kalau gelap mah jatuh kayak apa kayak. Kalau masalah hantu mah saya mah sudah rada gerug lah, sudah rada berani. Soalnya saya ini sudah punya pelindung nih. Ya udah tuh kalau begitu mah kita lebih cepatin aja jalannya. Tapi jangan lari ya, soalnya ini sudah pegel nih. Aduh, seharian ini terus jalan kaki saja. Iya tuh. Ya kita mah berjalan saja, agak berlari tapi agak cepat. Ayo. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan melangkah lebih cepat daripada sebelumnya, dikarenakan takut kapoekan di jalan. Takut ya kapoekan di jalan lah. Benar saja, persis seperti sebelumnya Mang Dudung ketika akan menuruni jalan itu. Bedug maghrib terdengar di kampung antara kampung Handap dengan kampung Singkur. Kang Unang, ini persis nih seperti kemarin saya pulang dagang. Waktu di sini juga saya ke maghriban. Nah, waktu di bawah itu, ada penampakan itu. Tapi kalau sekarang mah saya berdua sama Mang Unang, jadi agak berani. Tapi gak tahu ya apakah nanti akan ada penampakan. Mudah-mudahan saja tidak ketemu sama penampakan lagi. Tapi kalaupun sampai ketemu, ya kita mah harus berani saja. Soalnya ini sudah ada pelindung. Pelindung lagi. Tapi tetap saja kalau ketemu mah takut merenang. Ya juga tuh ya. Ya udah tuh, ayo kita percepat saja jalannya, jangan ngobrol saja. Ya benar juga ya. Beberapa waktu berlalu. Jalan yang menurun itu pun sudah mereka lalui. Kini mereka akan mulai menyeberangi jembatan yang hanya menggunakan 3 batang bambu itu. Mereka pun berjalan dengan sangat hati-hati karena jalan atau jembatan itu agak licin. Di tempat itu atau di jembatan itu jalannya agak licin. Jembatan pun sudah dilalui, tidak terjadi apa-apa, tidak ada suara-suara yang menyeramkan, hanya saja suara-suara pada malam hari yang mengiringi mereka di tempat itu. Kebetulan Mang Unang berjalan lebih dulu daripada Mang Dudung. Setelah Mang Unang berhasil melewati jembatan itu dengan tidak ada sesuatu yang terjadi, tanpa alasan yang jelas, Mang Unang segera saja
berlari meninggalkan Mang Dudung yang masih melintasi jembatan dan hampir sampai. Melihat dalam temaramnya malam Mang Unang yang lari begitu saja, Mang Dudung pun merasa kaget. Kemudian selanjutnya berlari. Mang Unang, kenapa lari? Oh, berobat. Sambil berlari. Jalan yang menanjak itu pun yang mereka lalui, mereka tempuh dengan cara berlari. Bayangan Mang Unang yang lari terlebih dahulu masih bisa dilihat oleh Mang Dudung yang juga mengejar Mang Unang. Walaupun capek, tetap dia kejar karena pun selanjutnya dia merasa takut kalau harus berjalan sendiri di tempat itu. Ketika hampir saja Mang Unang yang sebelumnya lari itu hampir tersusul oleh Mang Dudung, karena juga Mang Dudung berlari, dengan seketika Mang Unang menghentikan laju larinya dengan sangat mendadak. Tak heran Mang Dudung pun menghentikan langkah larinya dengan segera pula. Hampir-hampir saja Mang Unang akan tertabrak oleh Mang Dudung. Kemudian dengan suara sepertinya penuh rasa takut, Mang Unang kemudian berkata, "Mang Dudung, itu di hadapan apa?" Sambil Mang Unang menunjuk sesuatu di depannya. Mendengar perkataan Mang Unang itu, Mang Dudung kemudian pun melirikan matanya di arah yang ditunjukkan oleh Mang Unang. Mang Dudung melihat sosok putih kukuncungan berada di hadapan mereka. Kemudian terdengar dari arah sosok putih itu terdengar suara, "Akan capek kan?" Sontak saja Mang Unang dan Mang Dudung pun tidak bisa menjawab, hanya menganga mulutnya sambil melotot matanya. "Juju, kata Mang Dudung. Begitupun Mang Unang, sambil menunjuk ke arah sosok putih tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tidak disengaja tentunya Mang Unang memperlihatkan cincin yang dikenakan di telunjuknya yang diberi oleh Ki Ireng Tea. Seketika itu sosok putih itu pun kemudian terbang di tepat di hadapan mereka menuju ke arah bawah, ke arah sungai yang sebelumnya mereka lalui. Syuat! Mang Unang dan Mang Dudung terus memandangi sosok putih itu sampai menghilang di rungkun ataupun rimbunan pepohonan di arah bawah sungai tadi yang mereka lalui. Setelah beberapa saat sosok putih itu pun tidak terlihat lagi. Namun Mang Unang dan Mang Dudung kini masih menganga mulutnya sambil melotot matanya. Tubuhnya bergetar, masih dalam keadaan merasa takut, bercampur capek karena baru saja mereka berlari dari bawah menuju atas. Setelah beberapa saat itu berlalu dan mereka sadar kalau sosok putih itu sudah meninggalkan mereka, kemudian Mang Dudung berkata, Mang Unang, ayo kita pergi, kita tinggalkan tempat ini, saya takut." Iya. Karena merasa disadarkan oleh Mang Dudung, kemudian Mang Unang pun mengikuti Mang Dudung yang kini berjalan lebih cepat di hadapannya. Setelah beberapa saat sampailah mereka ke Pelemburan ataupun kampung
handap yang mereka tuju. Langsung saja mereka menuju rumahnya. Yang dituju adalah rumahnya Mang Dudung yang memang letaknya lebih dekat. Kemudian dengan terengah-engah keduanya langsung terduduk di bangku di depan rumah mereka ataupun tepas. Kemudian Mang Dudung memanggil-manggil istrinya. "Imah, Imah, Akang sudah pulang Imah, bawakan air. Akang capek Imah. Oh, maaf Imah, Akang cepat Imah." Terdengar dari dalam rumah. Kemudian yang dipanggil oleh Mang Dudung yaitu istrinya, Neng Imah teh. Terdengar suara dari dalam, kemudian membuka pintu. Akang, masuk saja atuh. Kenapa menunggu di situ? Biasa juga selalu langsung masuk ataupun mengetuk pintu. Cepat Imah, Akang capek Imah. Ambilkan air dulu. Ini Mang Dudung juga kasihan sepertinya capek. Seperti sudah lari, terengah-engah begitu nafasnya. Ya sudah, Imah, ambil dulu air. Cepat Imah. Kemudian dengan segera Imah pun membawakan air untuk 2 orang. Bahkan dia membawa dengan tekonya berserta 2 gelas. Setelah disediakan air minum tersebut, langsung saja Mang Dudung dan Mang Unang meminum sampai puas mereka minum untuk menghilangkan dahaga yang mereka alami karena capek dan juga lelah. Imah, mohon maaf ini. Sekalian saja panggil si Naneng ke sini. Kalau saya mau ke rumah mah nanti aja lah bareng. Saya ingin istirahat dulu di sini. Kenapa tidak langsung pulang saja tuh? Nanti akan diceritakan. Suruh ke sini sajalah supaya dia ikut mendengarkan cerita juga. Ya udah tuh kalau begitu mah. Kemudian Imah pun menjemput Neneng, istrinya Mang Unang teh. Beberapa saat kemudian istri Mang Unang ini pun datang kembali dengan Imah sekalian. Terlihat kemudian Mang Dudung bangkit dari duduknya. Kalau begitu mah kita di dalam saja karena sudah tidak gerah ini. Aduh, malam-malam begini sampai gerah lari dari bawah. Mang Dudung, bagaimana kalau kita di dalam saja? Iya, kita di dalam saja, Mang Dudung, kata Mang Unang. Akang, kenapa tidak pulang saja? Atau kasihan repot Mang Dudungnya. Kita istirahat di rumah saja. Jangan dulu Neneng. Kita masuk dulu aja. Ada hal yang ingin diceritakan oleh Akang. Ada apa tuh ya? Ya udah tuh. Kalau Mang Mang Dudungnya tidak keberatan mah. Tidak keberatan, sudah Neng. Yuk kita masuk saja. Memang ada ini yang harus diceritakan nih. Hasil saat kita bepergian barusan. Ya udah tuh Mangga. Kemudian 2 pasang laki rapi itu pun masuk ke dalam rumahnya Mang Dudung. Ketika di dalam rumah segala istrinya Mang Dudung kemudian menyediakan minuman dan makanan. Kemudian Neneng pun kembali lagi ke rumahnya karena memang tidak terlalu jauh letaknya dan membawa beberapa makanan rebusan singkong untuk bersama-sama dimakan di rumah tetangga yang paling dekat itu. Setelah Mang Unang dan Mang Dudung beristirahat lebih lama dan juga makan beberapa makanan yang disediakan oleh istri-istri mereka, kemudian Mang Unang berkata, "Ini Neneng, dan mohon maaf ini Imah, saya jadi ikut ngaso dulu di sini. Tadi teh ada keleruasan lari dari bawah sampai sini. Ketemu sesuatu yang menyeramkan lagi. Aduh. Memangnya ada apa, Kang?" Begini ceritanya. Akang teh tadi nama mau menakut-nakuti Mang Dudung, mau berlari ke atas dan pengen juga lebih cepat nyampe ke rumah.
Tapi pas selesai nanjak itu ada sosok putih di depan. Aduh, coba capek akang teh. Coba kaget, coba takut, coba ruas. Waduh, bercampurlah. Nah, ketika itu Mang Dudung nyampe juga. Wah, ditunjukkanlah sosok putih itu. Ketika ditunjuk itu sosok putih malah terbang, meninggalkan kami begitu saja. Aduh, ada-ada saja pokoknya. Tapi dari situ makin menambah keyakinan akang lah. Nah, keyakinan apa, Kang? Begini, Neng. Kemudian Mang Dudung pun menceritakan bahwa mereka pergi mencari ikhtiar goib teh sampai di Gunung Kucubung dan bertemu dengan Aki Irang. Semuanya diceritakan termasuk cincin yang sudah diisi khodam dan diberikan mas kawin katanya dengan cincin emas. Semuanya diceritakan. Bahkan kejadian waktu dicegat perampok pun mereka katakan. Nah, dari sini Akang jadi makin yakin bahwa cincin yang sudah diisi khodam ini memang benar-benar berkhasiat. Rampok kabur, setan pergi, semuanya kita aman. Ah, gitu ya, Kang? Nah, begitu. Ini mah bukan cerita bohongan. Kalau cerita bohongan mah, jadi benar-benar kami berdua nyampe mendapatkan ini oleh-olehnya, kata Mang Dudung sambil memperlihatkan cincinnya. Ini oleh-oleh hasil perjalanan kami mencari ikhtiar. Nah, hasilnya sudah bisa kami saksikan, yaitu kita bisa terhindar dari begalan lampau dan juga teror yang lebih menyeramkan dari para hantu-hantu itu. Dan Akang rasa tidak akan ada lagi rampok atau hantu yang akan mengganggu kita. Tapi dipikir-pikir mah, batu cincin seperti itu terlalu mahal, Akang. Sampai harus itu jadi 4 ekor dombaun lah. Kalau domba yang siap dikurbankan mah 2 ekor domba juga kayaknya. Terlalu mahal itu. Ya, itu yang ingin Akang ceritakan. Memang harganya mahal, tapi kalau khasiatnya bisa dirasakan secara langsung dan juga bisa diandalkan, Akang rasa ini tidak akan jadi masalah. Ya, mudah-mudahan saja tuh kita selanjutnya diselamatkan. Itu Neneng. Jadi Akang juga pengen menceritakan itu teh supaya Neneng tidak bertanya-tanya kenapa Akang sampai mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli benda yang sebenarnya tidak seberapa ini. Tapi bukan bendanya, khodamnya yang penting mah. Akang bisa sudah rasakan lah. Kan Neneng juga tahu bahwa hutan di kaki gunung Giri Luhur itu kan banyak perampoknya. Akang tidak sampai dirampok, bahkan dicegat perampok pun. Rampok-rampoknya pada kabur. Terus jembatan Legok teh terkena seram sampai 2 kali ini Mang Dudung dipegat yang seram-seram. Akang 1 kali merenjang tadi, tapi hantunya takut. Dan Akang rasa tidak akan ada lagi hantu-hantu yang mengganggu kita lah. Kemudian mereka pun melanjutkan obrolan, terutama menceritakan hal-hal tentang keajaiban cincin mereka yang baru saja mereka miliki. Yang selanjutnya kemudian menceritakan hal-hal yang lain. Kemana-mana maksudnya. Apapun mereka obrolkan. Tidak hanya berhubungan dengan cincin dan juga hal yang seram. Bahkan mereka mengobrolkan masalah usaha. Kita tunda cerita Mang Dudung dan Mang Unang yang kini katanya sudah memiliki suatu benda pegangan yang akan mereka andalkan. Kita akan menceritakan tentang cerita yang sudah cukup lama ditinggalkan, yaitu menceritakan tentang si Jalutea yang sedang masantren katanya di
kampung luhur di tutugan Giri Luhur ataupun Gunung Giri Luhur. Waktu berlalu begitu terasa cepat bagi orang-orang insan-insan yang merasa betah hidup menjalani kehidupannya di alam dunia, di alam marja pada ini. Hari berganti, malam berganti, hari dan malam menjadi minggu, minggu-minggu kemudian menjadi bulan. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Si Jalu sudah belajar selama 1 bulan tidak terasa di rumah Pak Kiai Tea. Di suatu hari dia meminta izin kepada Pak Kiai untuk pulang terlebih dahulu ke kampungnya, ke rumahnya. Kemudian setelah 1 malam dia tinggal di rumahnya, kemudian dia meminta izin pergi untuk main atau mengunjungi sahabat lamanya yang sudah 1 bulan tidak ketemu, yaitu si Acung Tia. Si Jalu kemudian pergi berkunjung ke rumahnya si Acung. Tentu saja si Acung sangat bahagia ketika bertemu dengan si Jalu. Ternyata sudah beda, woi sekarang mah. Sepertinya kamu nyantri lah. Biasa saja Jalu. Biasa saja Jalu. Namanya juga kita mah tetap belajar. Dipikir-pikir ya, saya selama belajar itu kamu itu dibawa oleh saya itu ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita nyuri di kebunnya Pak Lebe, nyuri juga kadang-kadang metik kelapa yang punya Kang Jaka. Ya tidak apa-apa tuh memetik Pak Jaka mah. Nah juga itu mah termasuk juga milik saya. Bukan begitu Jalu, tapi mau tidak mau kan memetik kelapanya itu sampai kita jual buat kita dulu itu kita nonton wayang golek di kampung sebelah. Ya juga ya, untung Kang Jakanya baik sama saya ya. Tapi kadang-kadang Kang Jaka juga sampai marah itu, katanya mau minta ganti sama kamu. Itu dia, saya mau kesini sampai mau minta maaf sama Kang Jaka. Kang Jakanya ada? Ada tadi di belakang lagi itu membenarkan balong yang double yang bocor. Nanti kalau sudah ada mah mau ketemu mau minta maaf sama Kang Jaka. Ya sudah bagus juga itu mah. Tapi ngomong-ngomong, ceritain atau gimana kamu belajar teh? Kalau belajar mah gitu-gitu saja Jalu. Jalu mah belajar mah gitu-gitu saja, cuman ya inti nama saya teh mau pulang dulu, mau ketemu dulu sama kamu lah, pengen ketemu sama teman-teman ataupun kenalan-kenalan di kampung. Kangen juga kalau lama mah tidak ketemu. Gitu dong. Kalau belajar juga kamu tidak perlu jangan sampai melupakan saudara-saudara tetangga-tetangga di kampung lah. Maka saya pulang dulu juga. Beberapa saat kemudian datanglah Mang Jaka Tea. Kemudian dengan sangat rendah hati dan juga penuh kesatriaan dengan berani, si Jalu meminta maaf dengan hal-hal yang sebelumnya pernah dilakukan. Mang Jaka pun tentu saja dengan senang hati menerima permintaan maaf dari si Jalu. Dan memang dari penglihatan Mang Jaka itu, si Jalu sepertinya banyak perubahan. Dari kata-katanya pun sangat enak didengar. Dia juga bisa merasakan permintaan maaf dari si Jalu sangat tulus dan ikhlas. Akang mah tidak jadi masalah. Dan merenang manusia mah tempat salah dan lupa.
apalagi kamu Jalu dan juga kamu Acung, masih anak muda. Kadang-kadang selalu banyak melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik manusia adalah yang bisa memperbaiki kesalahannya. Ini Acung, Papa juga ini mau mengatakan sesuatu, mumpung kamu ada nih, dan mumpung Rine, mumpung tenang. Ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Apa itu, Pak? Begini Acung, kamu sendiri tahulah, dan memang tidak ditutup-tutupi bahwa Akang teh sudah lama tidak memiliki anak. Kemudian kebetulan orang tua kamu sudah meninggal. Nah, diangkatlah kamu itu sebagai anak Akang. Kamu juga sudah tahulah itu. Dan Akang juga merasa reus lah, merasa bangga dan sangat sukacita memelihara ataupun hidup bersama kamu sebagai keponakan yang kemudian diangkat menjadi anak. Tapi bukan untuk mengurangi ataupun membeda-bedakan. Hanya saja Akang ingin berpesan, pertama sebagai orang tua kepada kamu, yang kedua sebagai paman kepada keponakannya, bahwa sudah saja kamu tidak perlu menganggap Akang ini sebagai paman kamu, tapi menjadi bapak kamu yang sebenarnya lah. Dan dipikir-pikir juga Akang ini bukannya menyerah, tapi walaupun memang sampai tua nanti Akang tidak punya anak, Akang ingin kamu menjadi keponakan sekaligus menjadi anak Akang yang seutuhnya. Mendengar hal itu, si Acung hanya tertunduk dan terdiam. Mohon maaf ini Acung, Akang teh dengar kamu teh pengen belajar tadi, ikut katanya sama si Jalu. Dan kamu sepertinya agak ragu-ragu untuk bilang ke Akang, karena mungkin kamu berpikirnya kamu ini adalah keponakan Akang, masih belum merasa sebagai Akang, sebagai orang tua kamu yang sebenarnya. Tapi itu pun tidak Akang minta ataupun Akang paksalah, karena memang hati manusia dan perasaan manusia tidak bisa diatur oleh keinginan manusia yang lain. Tapi wujud kasih sayang Akang, kalaupun kamu mau memang pesantren ke Kiai Jalu, Pak Kiai saya juga lupa gitu, bukan lupa ya, nggak jelas siapa nama sebenarnya yang banyak dipanggil Pak Kiai gitu. Pokoknya iyalah. Nanti kalau kamu memang mau belajar di sana Acung, ku Akang diantar lah, ku bapak diantar ke sana. Tapi kamu ngajinya pun harus sungguh-sungguh, belajar di sana pun harus sungguh-sungguh. Tapi kata si Jalu memotong, Pak Kiai mah tidak membuka pesantren, tidak membuka padepokan untuk belajar. Saya juga yang ada di sana itu saya ngaji, bukan ngaji biasa, tapi kebanyakan nama membantu dia bekerja gitu Kang. Gitu ya, kirain teh membuka pesantren gitu banyak muridnya. Tidak Kang. Ya udah, tapi terkenal dia seorang kiai, masa tidak punya ilmu agama yang cukup? Ya kalau menurut saya mah ilmu agamanya mah cukup Kang, tapi dia tidak tidak terus saja gitu mengajarkan ilmu agama. Kebanyakan nama ilmu bertani, ilmu bekerja, ilmu usaha gitu, dan tentang nilai-nilai kehidupan gitu. Kebanyakan nama ada apa tak Kak? Ya lupa. Kalau menurut Akang mah itu memang dia benar-benar kiai. Hanya saja dia cara pengajarannya seperti itu. Karena jadi
Tidak heran kalau memang ada kiai yang dalam menyebarkan ilmunya seperti yang dilakukan Pak Kiai itu, Jalu. Tapi walaupun demikian perlu ditanya dulu, apakah nanti kalau kamu mau ikut belajar di sana, Acung, apakah Pak Kiai itu bisa menerima kamu atau tidak. Nah, oleh karena itu, kalau memang benar kamu pengen ngaji, nanti sama Bapak akan diantar. Mau kapan kamu ngajinya? Sebelumnya terima kasih Pak, saya sangat senang ku Bapak diizinkan. Aduh, Jung, kita bisa belajar bersama. Benar. Waktunya sudah cukup di episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagwal. Semoga menjadi hiburan mengisi waktu luang kita. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui Permio.